Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurika Febriani. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Saat ini saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Whole of Government. Yang pertama akan dibahas adalah manajemen ASN. Pada bab ini ada 3 bahasan penting di dalamnya, yaitu tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Pokok bahasan yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Dari sini mari kita pahami terlebih dahulu apakah itu manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman, di mana ASN ini terdiri dari PNS dan PPBK. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN, karena mengingat bahwa fungsi ASN sendiri adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta pelekat dan pemersatu bangsa. Cara pemerintah melakukan manajemen ASN ini adalah dengan cara memberikan fasilitas seorang PNS dan P3K berupa gaji dan tunjangan cuti, hak perlindungan, pengembangan kompetensi, di mana hak perlindungan ini berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan untuk seorang PNS, fasilitas ini ditambah dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Pelaksanaan profesi tersebut tentunya tetap diatur berdasarkan kode etik dan kode perilaku ASN yang telah kita bahas pada bab etika publik. Yang kedua adalah konsep merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang dibuat pemerintah dalam upaya pengelolaan ASN dengan mengacu pada kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Terdapat 3 strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah yang mengacu dalam konsep merit, yaitu open recruitment, talent management, fair assessment. Contoh nyata strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah seleksi CPNS, pelatihan-pelatihan, serta pelatihan dasar CPNS, dan juga tes-tes yang dilakukan untuk menduduki jabatan tertentu. Pokok bahasan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Penyelenggaraan manajemen PNS dilakukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN. Namun untuk memudahkannya, manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab kedua yang dibahas adalah pelayanan publik. Dalam bab ini ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah konsep dan prinsip pelayanan publik, kemudian pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan. Perlu kita ingat bahwa peran ASN salah satunya adalah pelayanan publik, sehingga pelayanan publik ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan yaitu masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan kepuasan pelayanan. Profesi ASN ini memegang 7 prinsip, yaitu nilai dasar, kode etik,
komitmen integritas, moral, dan tanggung jawab, kompetensi bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Terdapat beberapa patologi dalam birokrasi, seperti penggelembungan organisasi, duplikasi tugas, pemberian tip, konflik kewenangan, dan juga KKN. Patologi ini berdampak pada pelayanan publik seperti dapat kita lihat, pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yaitu biayanya mahal, prosedurnya rumit, pelayanannya tidak ramah, tidak transparan, dan adanya KKN. Terakhir yang dibahas dalam pelayanan publik ini adalah praktek etika pelayanan publik. Yang pertama harus dipahami adalah perbedaan antara etiket dan etika. Etika ini merupakan niat seseorang dalam berperilaku yang berasal dari hati nurani. Sedangkan etiket adalah seperti apa hubungan seseorang dengan yang lainnya. Keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif. Etiket ini perlu diperhatikan oleh seorang ASN. Selain itu, sebagai pelayan publik, ASN juga perlu memperhatikan atensi, senyum, sapa, salam, dan tidak lupa selalu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Hal-hal tersebut juga sebagai dasar etiket ASN sebagai pelayan publik, yaitu mengedepankan kesopanan, keramahan, sikap menghargai, perhatian, tolong-menolong tanpa memihak, atraktif, dan memiliki rasa tanggang rasa. Etiket ini sudah diterapkan di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Badung. Ketika pemohon tiba, maka pertama kali Satpam akan menyapa pemohon dan bertanya apa keperluannya. Kemudian pemohon tersebut akan diarahkan menuju loket. Contoh lain seperti ketika pemohon datang ke kantor dan mengajukan keluhan, maka pegawai akan dengan senang hati dan menanggapi keluhan tersebut dan menjelaskan apa penyebabnya. Bab ketiga yang dibahas adalah Whole of Government. WOG merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor guna mencari tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan ini melibatkan lembaga-lembaga yang terkait. WOG menjadi penting sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah karena adanya faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ini seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Sedangkan faktor internal ini seperti adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetitif antar sektor dan pembangunan. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, WOG sangat diperlukan untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar. Dalam pelaksanaan WOG ini tentu akan ditemui banyak tantangan. Tantangan tersebut dapat berasal dari kapasitas SDM, institusi, nilai dan budaya organisasi, dan juga kepemimpinan. Oleh karena itu, terdapat beberapa prasyarat supaya WOG dapat diterapkan. Yang pertama kali harus menggabungkan budaya dan filosofi dalam negara supaya tidak ada culture shock. Kemudian harus membuat cara kerja baru, akuntabilitas dan ekstensif, dan menemukan cara baru dalam mendesain program pelayanan. Pelaksanaan WOG dalam pelayanan publik di lingkungan administrasi pemerintahan perlu memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan implementasi WOG, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM, dan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Asas-asas ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Contoh pelaksanaan WOG ini adalah desentralisasi urusan negara, seperti pusat yang memberikan kewenangan kepada instansi daerah untuk saling berkoordinasi dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait membentuk tim teknis operasional untuk menunjang kegiatan di lapangan. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Whole of Government. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.